pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan dalam acara bincang-bincang seputar Kabupaten Balangan. Pada kali ini saya ditemani oleh beberapa orang narasumber yang nantinya akan memberikan berbagai macam informasi berkenaan dengan hal yang kita bahas di episode kali ini. Dan beliau-beliau ini adalah para pejabat yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Dan saya perkenalkan dimulai dari Bapak Rahmadi Yusni. Tapi saya biasa memanggil beliau itu Bang karena beliau masih muda dan saya lama ya dengan beliau ini sejak berapa belas tahun yang lalu. Apa kabar Pak Rahmadi Yusni? Kabar baik. Nah, sehat? Alhamdulillah. Ya. Dan selanjutnya narasumber kedua kita ada Bang Ahmad Sofyan. Ini teman saya. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Apa kabar Bang Sofyan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan yang ketiga ada Bang Ansari Astami. Beliau adalah Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja. Apa kabar Bang Astami? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan narasumber yang keempat adalah Bang Faisal Nurhadi. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Apa kabar Bang Faisal? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, itu tadi beberapa orang ya narasumber yang kita hadirkan pada pertemuan kita kali ini. Dan nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Bagaimana selengkapnya pembahasan tersebut akan kita ikuti dengan beliau-beliau ini setelah jeda yang berikut ini. Nah pemirsa, kembali lagi dengan kami dalam bincang-bincang yang kali ini kita akan membahas tentang institusi yang namanya Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana yang saya janjikan tadi, kita akan membahas beberapa hal itu bersama narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Dan beliau-beliau ini adalah orang yang selama ini berkiprah di tentang Satpol PP ini, sehingga harapan kami informasi-informasi ini nanti akan bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan untuk yang pertama kali kita kepada Pak apa? Nah, saya biasa Bang ya, Bang Rahmadi ini. Ya. Begini, jadi kalau selama ini kan kita melihat atau kita mengenal atau masyarakat lah secara umum memandang bahwa Satpol PP itu keberadaannya kan identik dengan hal-hal yang bersifat semacam represif atau keras lah ya. Jadi main ada yang menggusur, ada yang menangkap yang melanggar aturan, ada menegur lah minimal. Jadi sebenarnya apa sih gitu loh keberadaan Satpol PP ini bagaimana gitu tentang supaya nanti masyarakat ini tahu bahwa Satpol PP itu ini loh, bukan hanya hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi mungkin di sini Bang Rahmadi bisa menjelaskan. Silakan. Ya, terima kasih ya. Ya, memang Satpol PP begitu tugasnya. Salah satunya adalah menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban masyarakat dan menyelenggarakan Satuan Perlindungan Masyarakat. Namun Satpol PP ini sesungguhnya kuat kedudukannya karena di dalam sudah dipayungi oleh Undang-Undang Otonomi Daerah di pasal 255 itu mengatakan bahwa Satpol PP dalam hal ini keamanan ketertiban masyarakat itu adalah urusan wajib. Iya, ya. Berarti memang mau tidak mau harus ada berarti kan ya? Wajib ada. Ya. Dia ada 6 urusan ya yang wajib itu, termasuk salah satunya Satpol PP. Nah, kembali ke berkaitan dengan terkesan tadi, ya memang kesan itu kan ya tafsiran masyarakat ya. Memang Satpol PP tidak bisa tidak. Dia harus menegakkan peraturan daerah. Peraturan daerah yang diproduksi oleh daerah itu sendiri. Tentu ini berkaitan dengan masyarakat-masyarakat yang di bawahnya. Misalnya saja
yang sering orang lontarkan itu kenapa terkesan keras itu kan biasanya pedagang. Iya, iya. Pedagang kan ada peraturan tentang pedagang kaki lima, ya memang sebegitu. Tapi agar semua masyarakat memahami ya, Satpol PP itu ada dua dia memiliki kewenangan. Kewenangan yang pertama adalah kewenangan justisi. Justisi itu adalah sebuah kewenangan seseorang, siapapun, barang siapa, masyarakat atau badan hukum, individu yang melanggar akan bisa dibawa prosesnya sampai ke pengadilan. Itu justisi namanya. Kalau non justisi sifatnya teguran, himbauan, dan mengangkat barang itu masih justisi. Nah, selama ini memang rata-rata kewenangan Satpol itu menggunakan justisi. Jadi mereka mengangkat, menegur, memindah, membongkar. Itu masih non justisi. Kalau justisi, seseorang yang melanggar sesuai dengan perdanya, di dalam perda misalnya ada dibunyikan misalnya seorang yang melanggar peraturan daerah dapat dikenakan sanksi kurungan 3 hari, kurungan 1 bulan, denda misalnya 500.000. Itulah yang menjadi dasar nantinya diputuskan ke pengadilan. Kita Satpol PP memang oleh pemerintah pusat diupayakan sekarang mengarah ke justisi tadi. Mengapa demikian? Karena agar menghindari konflik yang seperti dikatakan keras tadi. Kalau cuma menggusur, menghimbau, masyarakat biasanya kan ngeyel. Iya, Ngeyel itu kembali lagi gitu ya. ditegur sehari, besok iya lagi, suruh sehari kan. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya masyarakat dan Satpol PP terkesan konfrontatif ya. Iya, iya. Nah, berkaitan dengan upaya pemerintah tadi menguatkan Satpol PP melalui justisi tadi, maka program pemerintah pusat setiap Satpol PP wajib memiliki penyidik. Alhamdulillah di Satpol kita sudah ada 3 penyidik ya. 3 ya. Kemudian seorang kepala satuan polisi Pamung Praja berdasarkan peraturan menteri nomor 16 tahun 2020 terakhir ini itu mengharuskan setiap kepala satuan polisi Pamung Praja harus memiliki kualifikasi penyidik. Jadi dia penyidik. Jadi setiap sebuah kejadian sama dengan institusi polisi dan sebagainya, kita boleh menyidik yang disesuaikan dengan perda tadi ya. Oh iya. Nah jadi itu. Jadi oleh masyarakat, kenapa kita sering berkompetisi tadi? Karena memang ranahnya kita tuh perda, peraturan daerah saja. Beda dengan polisi yang peraturannya undang-undang. Ya, ya. Itu ranah polisi. Tapi ketika peraturan daerah, mungkin sering yang jadi objeknya adalah masyarakat kecil kan. Jadi itu yang membuat kesan seolah-olah garang gitulah. Yeah. Padahal tidak ya. Asal masyarakat memahami saja kedudukan Satpol PP tidak seperti itu. Nah, khusus kita Kabupaten Balangan, memang kami selalu juga ya menjaga keamanan ketertiban, terutama menjaga khususnya nih kita cerita yang nyata ya, pedagang-pedagang. Andaikan kami menggunakan kewenangan secara full, Iya, iya. maka akan dampaknya mungkin lebih parah. Barangnya kami ambil, orangnya Dalam kami arti kata berarti disita gitu. disita. Oh gitu. Misalnya begini prosedurnya. Di dalam perda dijelaskan para pedagang tidak boleh berjualan di trotoar Ya. atau di sebuah tempat yang tidak dibolehkan. Ya. Di dalam perda dijelaskan sanksinya, rasanya kalau VK itu 5 juta, dendanya maksimum kurungan 1 bulan. Seandainya kami peringati sesuai dengan protap kami, sudah kita beri peringatan, kita beri 3 kali, dia tetap tidak mengindahkan, bisa barangnya kami ambil melalui penyidikan, lalu kita proses sesuai dengan prosedur penyidikan. Penyidikan. Berarti ada 2 kemungkinan dia, barangnya udah hilang, orangnya bisa denda dan bisa tertahan. Ya, ya. Nah, selama ini kami tidak ingin ya melakukan itu, masih karena kita meyakini masyarakat masih bisa lah kita dekati. Selama ini kami sampai Pak, Bu, Bapak-bapak sekalian, tolong jangan berjualan di sini. Ya, paham mereka. Tapi kalau tidak kita awasi, mereka akan balik lagi. Itulah yang menyebabkan masyarakat kurang senang.
karena kan kepentingan mereka. Betul, betul, betul. Nah itu kira-kira. Ya, jadi sebenarnya apa yang dijalankan oleh Satpol PP ini memang ada tahapannya ya, tidak serta-merta langsung main gusur atau main ambil segala macam, berarti kan kalau Iya. melihat dari Iya. dari yang sudah dipaparkan tadi. Baik, mungkin dengan informasi ini sudah mulai terbuka nih, jadi untuk pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, bahwa ada amanah besar yang yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga memang pada akhirnya mau tidak mau, suka atau tidak suka ya, institusi ini harus melaksanakan amanah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut untuk berbincang dengan narasumber yang lain, kita saksikan yang berikut ini. Kembali lagi dalam program bincang-bincang tentang Kabupaten Balangan, yang saat ini kami menghadirkan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Sekarang kita beralih kepada Bang Faisal Nur Hadi. Beliau adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Nah, berbicara tentang masalah penyelidikan ini dan apalagi penyidikan, pemirsa, itu sesuatu yang agak-agak ngeri gimana itu. Jadi sekarang kita perlu mendapatkan informasi tentang yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkenaan dengan tugas untuk penegakan perda yang pada akhirnya masuk ranah penyelidikan dan penyidikan ini. Kita akan tanya Bang Faisal, itu silahkan diceritakan Bang, dari apa saja yang sudah dilakukan oleh seksi penyelidikan dan penyidikan ini terkait dengan amanah yang dibebankan kepada Yan. Silakan. Terima kasih. Terkait penyelidikan maupun penyidikan yang ada di bidang pada Satpol PP Kabupaten Balangan, dari tahun 2019 kita melaksanakan kegiatan penyidikan ini. Terdapat 30 tindak pidana ringan yang kita kasuskan gitu. Untuk 2020 sampai saat ini ada 11 berkas peti piring yang kita laksanakan gitu. Mungkin itu Pak, ada lagi. Kalau untuk jenis tip piringnya itu macam apa aja yang ditangani oleh Satpol PP hingga saat ini? Ada beberapa perda, yakni perda terkait administrasi kependudukan atau KPP. Kemudian selanjutnya terkait ini pengendalian minuman beralkohol. Ya. Jadi rata-rata di piring kita itu pelanggarannya terkait masalah tidak memiliki KTP. Oh, tidak memiliki KTP. Nah, yang tidak memiliki KTP ini mereka semacam terjaring dalam operasi atau gimana? Apakah mereka itu memang warga Kabupaten Balangan sendiri atau ada dari daerah luar? Ada beberapa operasi yang kita laksanakan di Kabupaten Balangan, salah satunya operasi tepat atau penyakit masyarakat. Ya. Jadi sasarannya itu rata-rata kita menjangkau ke warung-warung malam. Oh ya. Dan untuk tersangka atau terdakwa sendiri itu rata-rata penjaga warungnya. Oh, penjaga warungnya. Dan itu tadi kembali ke pertanyaan, mereka memang orang Balangan atau berasal dari luar Balangan yang ditemui dalam kasus-kasus itu? 99% bukan warga Balangan, jadi warga tetangga lah yang penjaga warung itu. Oh gitu. Jadi meskipun memang bukan warga Balangan, untuk lokasi terjadi operasi Balangan berarti ditindak dengan aturan Balangan begitu ya, Bang Faisal ya. Dan kalau dari ini semakin berkembang, dari yang terjaring tadi berkenaan dengan warung malam ya, dalam hal ini penjaga tadi yang mereka tidak memiliki KTP itu memang sebenarnya usianya sudah wajib memiliki KTP sehingga tidak punya, atau memang belum cukup umur dalam istilahnya itu? Mereka sudah cukup umur, Ya. lebih dari 18 tahun. Nah, dan setelah dilakukan penyelidikan maupun penyidikan, ini untuk tindakannya sampai tahap apa yang sudah dijalankan? Apakah ada penuntutan atau seperti apa?
Kalau polisnya rata-rata denda aja Pak 50.000 dan biaya administrasi 5.000. Jadi tidak ada kurungan. Oh, sampai saat ini masih belum ada kasus kurungan ya? Ada satu Pak, kemarin kita untuk perda ini nomor 5 terkait pengendalian lingkungan. Kemarin ada 4 tersangka atau terdakwa di komplek 25 itu. Malam-malam kan mabuk gitu kan, kita operasi ke sana. Yang kita amankan kan, kita BAP di kantor, kemudian kita proses di pengadilan gitu. Jadi ponis oleh hakim kan 1 hari kurungan. 1 hari kurungan. Oh iya. Baik, jadi sudah berarti dari 2019 sampai 2020 ini sudah ada 31 ya kasus berarti ini. Ada 41 karena 30 dengan 11 jadi 41 pemirsa. Salah ini tadi. Nah, sekarang gini, kita beralih ke Bang Tami ya. Siap. Saat ini kita kan masih dalam masa pandemi. Jadi dan terkait dengan pengendalian atau ya pengendalian lah untuk perkembangan masalah virus COVID-19 ini, ada Satgas, Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 di Kabupaten Balangan, dan saya rasa Satpol PP masuk di dalamnya ya. Nah, itu jadi, dan setelah kemarin-kemarin kita banyak juga berbincang dengan anggota Satgas yang lain, nih sekarang saatnya Satpol PP. Jadi terkait dengan penegakan protokol kesehatan nih, ini saya rasa Satpol PP juga berada di garda terdepan kan, dan dengan operasional. Nah, bisa dijelaskan, mungkin bisa digambarkan kepada pemirsa sekalian tentang berkenaan dengan penegakan protokol kesehatan ini, bagaimana dan apa saja dinamika yang terjadi di lapangan, bisa diceritakan. Silakan Bang Tami. Oke, siap. Izin ya? Iya, diizinkan. Kalau di Satpol gitu, kalau ada Ya. kan izin dulu. Oh, gitu ya. Iya. Harus siap. Oh, izin. Ya mungkin sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan kegiatan Satpol PP terkait operasi lapangan gitu ya. Di mungkin 3 bulan terakhir, sedikit saya jelaskan mungkin tarik ke belakang terkait tentang kegiatan Satpol PP lapangan untuk penanganan pandemi gitu ya. Kita mulai bergerak di sekitar bulan April. Bulan April kita sudah terlibat sama kawan-kawan BPBD, kawan-kawan TNI, kawan-kawan Polri, kesehatan. Misalkan itu mulai dari jaga titik-titik perbatasan gitu ya. Sosialisasi kita melaksanakan, tarik sampai ke sini setelah munculnya Perbup 58 tahun 2020 di bulan Agustus. Nah, dari situ kita sudah membuat trend up lagi terkait penegakan Perbup tersebut tentang protokol kesehatan. Sejak bulan September, terhitung 1 September kita sudah melakukan operasi gabungan bersama kawan-kawan TNI, Polri. Jadi dalam 1 hari kita kayak makan nasi 3 kali sehari. Oh, gitu. Jadi pagi jam 9 pagi kita operasi, sore jam 3 ya, jam 15 kita operasi lagi, baru jam 9 malam kita melaksanakan operasi. Jadi dalam sehari terhitung 1 September tarik sampai sekarang kita melakukan operasi. Itu masih rutin terus ya? Masih rutin. Itu apa saja yang dilakukan? Kalau di lapangan, karena kalau kita melihat dari peraturan bupati tersebut, salah satunya kita melaksanakan himbauan sosialisasi bagi sebenarnya lebih fokus ke masyarakat atau tempat atau wadah yang mungkin bisa mengumpulkan massa, misalkan kayak warung, kayak kafe atau apa sejenisnya. Itu intinya supaya semuanya dapat melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kita mengimbau untuk sosialisasikan kalau memang ada yang melanggar protokol kesehatan tersebut, yang mau tidak mau sudah ada beberapa kali memang kita melaksanakan sanksi kepada kawan-kawan masyarakat lah, pelanggar lah. Oke, bicara tentang sanksi, ini menarik untuk kita telah lebih jauh ya. Tapi kita jeda sejenak, nanti kita lanjutkan lagi untuk membahas tentang sanksi ini setelah jeda berikut ini.
kembali lagi bersama kami dalam acara bincang-bincang bersama Satpol PP Kabupaten Balangan. Dan kita tadi sudah membahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan masa pandemi ini yang sudah dilakukan oleh Satpol PP, dan kini kita akan memperdalam berkenaan dengan dinamika yang terjadi di lapangan dari kawan-kawan Satpol PP ketika melaksanakan operasi, ya, terkait dengan sanksi dan juga bagaimana ketaatan masyarakat dan juga silahkan lanjutkan Bang Tami ya, terkait dengan masalah sanksi tadi, apa saja yang sudah ditemui di lapangan, terus apakah banyak pelanggarnya dan juga bagaimana dinamikanya, bagaimana ketaatan mereka terhadap sanksi yang diberikan, apakah ada yang mereka langsung nurut saja atau ada yang semacam menentang atau melawan, dan bagaimana caranya Satpol PP untuk mengendalikan itu semua. Silahkan. Oke, terima kasih Bang Enggo. Bang Enggo ya siapanya ya? Betul, betul. Terkait masalah sanksi ya, sanksi dan untuk penerapan penegakan Pergub 58 tentang protokol kesehatan tahun 2020. Ya mungkin selama ini kita jalan dari bulan September, selama 1 bulan kita masih sosialisasi, masih himbauan, gitu. Kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan himbauan tersebut. Baru di sekitar Oktober bulan 10 baru kita sudah mulai menerapkan sanksi. Iya. Walaupun sanksi kita masih selain teguran tadi, kita juga melaksanakan sanksi sosial, gitu. Iya. Lebih bentuknya sanksi sosial. Misalnya, gitu kan, ada beberapa sanksi yang kita sering terapkan itu menyanyikan lagu nasional, Ya. membersihkan fasilitas umum kalau memang posisi Pelanggaran. pelanggaran tersebut memungkinkan gitu. Ya, ya. Setelah itu baru kita arahkan untuk kalau memang misalnya contoh yang paling sering kejadian itu di area Monumen Pahlawan. Ya, ya, ya. Nah, di situ kan kita arahkan setelah dapat sanksi, kalau memang masih mau bertahan di sana, masih mau melakukan aktivitas, kita langsung mengarahkan untuk beli atau mencari masker. Kalau tidak, ya kami minta silahkan balik kanan. Jadi yang banyak terjadi itu karena kelalaian dari masyarakat terkait dengan penggunaan masker, ya, atau Yes. atau yang pelanggaran yang lain. lebih sering ke penggunaan masker. Masker. Karena kan mungkin gini, masker ini kan salah satu aktivitas baru mungkin gitu ya. Iya, yang iya, iya, mungkin sebelum-sebelumnya, apalagi di 2019 sangat jarang mungkin kita Betul. menggunakan masker. Saya sendiri pun mungkin sering lupa gitu. Iya, iya, iya. Sering lupa menggunakan masker. Jadi mungkin karena ini kebiasaan baru, jadi mungkin itulah yang paling sering dilanggar oleh masyarakat. Betul. Nah, terus berbicara tentang dinamika nih, dalam operasi itu bagaimana tanggapan masyarakat gitu, manakala mereka terjaring dalam operasi itu dan memang terjadi pelanggaran. Artinya apakah mereka memang nurut-nurut saja atau ada perlawanan atau semacam gimana? Itu ya tadi beragam karena kan kita sudah mendapatkan pelanggar, saya lupa berapa, tapi sudah ada ratusan pelanggar. Oh, ratusan ya? Ratusan. Oh, iya, iya. Selama kita berjalan kurang lebih 3 bulan gitu ya, 3 Iya. bulan berjalan. Cuman mungkin saya saya berikan, kemarin pernah kejadian gitu. Karena anggota kita kan hampir tidak pernah istirahat, dalam artian gini. Betul. Hari ini operasi pagi, mungkin besok kena jadwal siang atau besok kena jadwal malam. Putarannya gitu. Iya, iya. Tapi tetap kena terus gitu ya jadwalnya. Kena terus. Luar biasa. Jadi pernah ada satu kali kejadian di area pasar, gitu kan. Anggota turun ke lapangan, mungkin karena kecapean atau apa gitu ya. Dengan semangatnya gitu kan, semangat 45, semangat peraja Satpol PP gitu. Ketemu ada yang tidak menggunakan masker gitu. Iya. Karena beliau lebih tua dari saya. Datang langsung, "Pak, Ibu, kawan semuanya pakai masker," gitu. Wah, kan? Iya, iya. Jadi semuanya pada istilahnya pada bingung kok disuruh pakai masker. Oh, ternyata yang disuruh pakai masker itu posisinya lagi di warung makan. Oh, gitu. Ya mungkin Iya. karena sudah di kepala beliau itu ketika melihat orang nggak pakai masker langsung disuruh pakai masker. Otomatis gitu ya. Iya, otomatis. Padahal di warung. Ya, Di warung, posisinya jadi lagi di warung sebenarnya makan, ya, gitu. itu dinamika yang terjadi. Itu salah Ada- satu contoh yang ada hal-hal masih yang bagus. lucu ya. Iya. sebenarnya. Jadi
bagaimana kita akan makan ketika pakai masker gitu kan. Baik. Jadi itulah untuk hal-hal yang sifatnya masih baru, kebiasaan baru nih, karena masker ini menjadi atribut yang memang harus di saat pandemi ini, karena memang sebelumnya tidak ada ya. Jadi memang ada kecenderungan bahwa kita sering lalai, sering lupa. Makanya kita hendaknya harus selalu mengingat-ingat tentang selain perlengkapan-perlengkapan ketika kita mau keluar rumah, ada satu yang tidak boleh ketinggalan untuk saat ini, yaitu masker ya pemirsa. Nah, itu tadi yang berkenaan dengan masalah pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, dan kita berharap dalam waktu yang tidak lama lagi pandemi ini akan segera berakhir. Dan kita selanjutnya beralih kepada Bang Ahmad Sofyan ini membahas tentang masalah kesiapan pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Balangan dalam mendukung kegiatan ini, yaitu kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di tanggal 9 Desember 2020 nanti ya. Jadi, dan jadwal itu sepertinya memang tetap di tanggal itu, tidak ada pergeseran lagi, dan tentu saja itu menjadi agenda besar, dan Kabupaten Balangan juga Kabupaten Balangan juga ada kegiatan tersebut, ada penyelenggaraan itu. Kita akan memilih pemimpin Kabupaten Balangan hingga 5 tahun yang akan datang. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut dengan Bang Ahmad Sofyan. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat ya, yang akan berinteraksi atau bersinergi langsung berkenaan dengan masalah pilkada ini setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam bincang-bincang bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, dan kita sampai pada Bang Ahmad Sofyan ya. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat atau Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan. Saat ini keberadaan Linmas dari sisi dasar hukum menempati pada posisi yang strategis ya. Namun hal ini belum diketahui oleh banyak orang ya, terutama kalau sudah sampai ke level desa. Padahal aturan-aturan atau dasar hukum menyebutkan fungsi Linmas ini banyak ya gitu. Jadi, sehingga ini perlu kita jelaskan kembali atau kita pertajam kembali tentang keberadaan Linmas itu sendiri. Dan kepada Bang Sofyan tentunya ini adalah momen yang tepat kita untuk bertukar informasi, sehingga setelah ini akan menjadi wawasan baru bagi pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Nah, begini Bang Sofyan, terkait dengan keberadaan Linmas ini, kita kan tahu nih, kalau dulu ada dikenal semacam hansip atau apa, dan sekarang sudah ada Linmas, Perlindungan Masyarakat, dengan atribut yang kurang lebih sebenarnya gitu kan. Nah, tapi tentu saja dari sisi aturan jelas berbeda ini. Ini bisa dijelaskan sebenarnya Linmas ini apa sih, dan bagaimana fungsi di masyarakat sebelum nanti perannya yang tentunya sangat diharapkan dalam event yang besar terkait dengan Pilkada Kabupaten Balangan 2020 ini. Silakan Bang Ahmad Sofyan. Oke, terima kasih Bro. Saya sering nyebut Bro kalau di keseharian sama Yeah. beliau, karena teman lama. Yeah. Gini, Linmas itu pada dulunya sebenarnya berada di bawah Kesbangpol, Pak. Yeah. Kesbangpol. Sejak tahun 2014, tepatnya di Permendagri 84 tahun 2014. Itu Linmas itu di bawah Satpol PP. Yeah. Ya. Linmas itu sebenarnya kalau kita jelaskan adalah dari Linmas itu sendiri, bahwa Linmas itu adalah masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang diberdayakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Dan Linmas itu sendiri adalah dibentuk oleh kepala desa dari
anggota masyarakat tersebut dan melakukan tugas di masyarakat itu sendiri atau di desa itu sendiri. Jadi selama ini mungkin ada semacam kesalahan dalam penafsiran ya, bahwa Linmas itu di bawah Satpol PP. Itu sebenarnya tidak. Oh tidak ya? Bukan. Satpol PP itu bertugas dalam pembinaan dan pemberdayaan. Iya, iya. Kalau satuan Linmas itu sendiri, dia adalah di bawah desa, di bawah kepala desa. Karena secara ex officio itu kepala desa itu adalah Kasat Linmas. Kasat Linmas. Di level desa ya? Di level desa. Tapi ke dalam segi pemberdayaan dan pembinaan Linmas itu adalah di Satpol PP. Nah, Linmas itu sendiri tadi sempat disinggung tentang adanya Hansip. Sebenarnya Hansip dan Linmas itu sama, Pak. Oh, sama. Sama. Cuman penyebutan itu berubah sejak di PP nomor 6 tahun 2010 kalau nggak salah, yang tentang Satpol PP. Dulu Hansip. Sebenarnya tidak ada peraturan yang mengatur tentang penyebutan itu. Oh gitu. Jadi ketika undang-undang itu menyebut tentang Linmas, maka kita nyebutnya juga Linmas, tidak Hansip lagi. Iya. Terkait dengan tugas dan fungsinya ya sama aja Pak sebenarnya. Cuman sekarang dengan Permendagri 24 tahun 2020 yang terakhir, 2026 tahun 2020 tentang Linmas, tugas Linmas sangat luas sebenarnya. Iya. Dan sangat strategis, Pak. Selama ini mungkin orang menganggap Linmas itu hanya pasukan atau satuan yang dipakai saat pemilu ya Pak. Sebenarnya tugas mereka sangat strategis. Salah satunya mungkin ada di samping pemilu tadi, mereka juga bertanggung jawab tentang keamanan dan ketertiban di desa tersebut. Lebih luas lagi mereka bertanggung jawab juga tentang penanggulangan bencana. Ini kaitannya dengan BPBD ya. Iya. Juga mereka bertanggung jawab bahkan untuk lebih skop yang lebih luas, mereka bertanggung jawab atau bisa membantu pertahanan negara. Hebat nggak? Oh gitu. Hebat. Sebenarnya Linmas itu kan luar biasa sebenarnya. Iya. Cuman saat ini kami memang mengakui bahwa kita tidak sinkron, masih belum sinkron dalam pemberdayaan Linmas. Contoh, dalam fungsi penanggulangan bencana. Ini kan fungsi penanggulangan bencana itu sebenarnya tidak ada di Satpol PP. Adanya di BPBD. Nah, seandainya ada semacam sinkronisasi fungsi ini, BPBD sebenarnya bisa membina Linmas ini juga. Oh, iya. Dalam hal penanggulangan bencana. Jadi ketika BPBD memerlukan misalnya masyarakat untuk tanggap bencana di desa, kenapa tidak menggunakan Linmas? Oh, iya. Karena Linmas secara aturannya jelas, Pak. Dia secara topoksinya diatur undang-undang bahwa tugas mereka adalah penanggulangan bencana. Tugas mereka keamanan ketertiban. Dan Tugas strukturnya mereka juga jelas ya? jelas. Oh, jelas. Dan mereka punya dasar hukum yang kuat gitu. Untuk di Kabupaten Balangan nih ada berapa jumlah anggota Linmas ini? Dan mungkin perincian per desanya tadi. Oke. Kalau Linmas itu sendiri, Permendagri itu mengamanatkan minimal 10 Pak setiap desa. Setiap Minimal. desa, ya. Setiap desa itu terdiri dari beberapa regu nanti. Salah satu mungkin regu penanggulangan bencana, regu dapur umum segala macam. Untuk Kabupaten Balangan sendiri, di setiap desa itu kita mengangkat sekitar 15 orang, rata-rata 15 orang anggota Linmas. Jadi kalau keseluruhan itu ada sekitar 2.329 anggota Linmas. Banyak Level ya? kabupaten. Banyak. Level kabupaten itu. Udah lebih 2.000 ya berarti ya? Iya. Itu sebuah potensi yang luar biasa sebenarnya kalau bisa diberdayakan secara optimal gitu, oleh masing-masing yang berwenang gitu kan. Nah, oke, dari sisi itu sekarang kita beralih ke masalah pilkada nih dan juga peran Linmas ya, peran Linmas berkenaan dengan pilkada maupun mungkin nanti bisa dijelaskan terkait dengan peran secara umum Satpol PP dalam rangka kesiapan berkenaan dengan pilkada ini. Silakan Untuk pelibatan Linmas sendiri dalam membantu keamanan ketertiban pilkada atau pemilihan umum itu tercantum dalam Permendagri ya 26 tahun 2020 maupun Permendagri nomor 6 tahun PP nomor 6 2010 kemarin. Salah satu tugas dan fungsi Linmas adalah membantu keamanan ketertiban tempat pemungutan suara atau dalam pilkada atau pilpres. Itu jelas Pak. Jadi ketika KPO itu membutuhkan Linmas, mereka harus berkoordinasi dengan kita. Karena Linmas yang kita sebenarnya begini, kalau kita flashback sedikit, Kabupaten Balangan itu mempunyai kebijakan pembinaan Linmas kabupaten ya. Jadi Linmas kabupaten itu kita sudah kumpulkan, kita SK-kan secara global di kabupaten. Jadi Linmas yang ada di kabupaten itu sudah di SK-kan dengan SK Bupati. Mereka sah sebagai anggota Linmas.
ketika KPU meminta pengamanan tempat pemungutan suara dalam hal ini TPS di Pilkada, maka KPU nyuruti kita dan meminta untuk dilibatkan Linmas dalam pengamanan Pilkada. Untuk itu kami kemarin tahun 2020 ini di Pilkada 2020 Kabupaten Balangan ada 333 TPS kalau nggak salah. Ya. 333 TPS. Itu dalam satu TPS ada 2 Linmas yang dilibatkan, yang diperbantukan dalam keamanan TPS-nya, maka sekitar ada 666 Linmas yang kami tugaskan membantu KPU. Dan itu semuanya dibawakan dari KPU nanti, Pak. Kami menugaskan status mereka apa, ada istilah BKO Oh, atau iya. seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ini. Dalam pengamanan Pilkada itu sebenarnya kan untuk pengendali utamanya ada Polres. Ya. Karena ini Polres pengendali utama, maka setiap keamanan ketertiban di TPS itu harus dibekalkan ke Polres. Makanya kemarin tanggal 26 kita sudah mengadakan apel BKO. Itu penyerahan satuan Linmas ke bawah kendali operasi dengan Polres Balangan. Berarti yang sejumlah 600 sekian tadi ya. Sebenarnya itu, dan salah satunya juga kami juga sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui surat kemarin bahwa Pak Bupati meminta agar Satpol PP meningkatkan giat keamanan ketertiban selama pemilu itu juga memperbantukan anggota Linmas di kecamatan, Pak. Oh, seperti itu. Jadi di kecamatan itu kita memperbantukan 400 anggota Linmas tambahan untuk mengamankan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Jadi dari hari H sampai H+5 kita menyiagakan 10 orang per hari dengan ketentuan 2 shift, jadi siang malam Itu di tiap kecamatan. di tiap kecamatan. Dan kita juga membentuk posko di sana, posko keamanan Linmas. Oh, gitu. Jadi kalau yang kita BKO-kan kemarin itu ada 1066 orang anggota Linmas, terdiri dari 666 orang anggota Linmas yang ditugaskan di TPS dan 400 orang anggota Linmas yang ditugaskan dalam pengamanan proses perhitungan suara di tingkat kecamatan. Jadi secara hitung-hitungan intinya Satpol PP dalam hal ini bagaimana keikutsertaannya dalam proses pilkada ini memang sudah disiapkan jauh-jauh hari ya. Dari Jauh-jauh hari sudah tahapan-tahapan. disiapkan. Bahkan jauh sebelum permintaan dari KPU dalam hal anggota atau plotting anggota di TPS, kita sudah melaksanakan pembinaan, tepatnya bimbingan teknis untuk Linmas di 8 kecamatan. Jadi karena memang situasinya sekarang ini tidak sama Pak Enggo ya. Masalahnya sekarang kita mengadakan pilkada itu dalam suasana atau dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi anggota Linmas sekarang itu tugasnya di KPU semakin berat, Pak. Kenapa? Kalau dulu sebelum Covid itu mereka cuma menata antrian kan, udah masuk, ambil, silahkan, tetesi tinta di belakang, itu selesai tugas Linmas di TPS. Sekarang tugas Linmas itu sangat berat. Pertama, mereka lah penegak protokol kesehatan di tingkat TPS. Jadi kalau misalnya ada pemilih yang tidak pakai masker, mereka yang dulu yang negur. Dan ini potensi konflik loh, Pak. Betul. Potensi konflik. Dan makanya kemarin Linmas dibekali oleh KPU dalam hal tata cara pengamanan ini. Tambahan tugas lagi misalnya, sekarang ada termogan yang disiapkan. Konon ada termogan yang disiapkan di setiap TPS. Mereka yang mengukur suhu itu. Dan ketika suhu itu melebihi ketentuan, ada prosedur khusus. Mereka harus memilih di bilik khusus, dan itu kembali melibatkan Linmas. Betul. Linmas yang akan sebagai garda terdepan pengamanan di TPS. Berarti luar biasa peran Linmas ini, saudara Iya. pemirsa ya. Kita berharap nanti pada akhirnya pelaksanaan pilkada bisa berjalan lancar dan kawan-kawan dari Linmas ini yang bertugas juga tetap semangat gitu ya. Jadi tentu ada harapan besar untuk bagi kita semua gitu. Dan kita akan lanjut lagi bincang-bincang ini setelah jeda berikut ini. Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam acara bincang-bincang bersama Satpol PP Kabupaten Balangan. Kita mendekati sesi akhir perbincangan. Jadi setelah dari penjelasan-penjelasan para narasumber tadi, kami berharap itu bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Dan saat ini kita ingin memberikan kesempatan kembali kepada Bang Rahmadi Yusni, Kepala Satpol PP Kabupaten Balangan, untuk memberikan beberapa hal yang terkait dengan
harapan ataupun informasi-informasi lain yang belum terungkap atau semacam kesimpulan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Dipersilakan, Bang. Jadi membuka dan menutup nih ya. Ya. Kayaknya begitu. Baiklah, Mas Enggo ya. Iya. Pada dulu Enggo saja. Mungkin sudah kita mendengar tadi apa yang disampaikan para bidang-bidang terkait. Jadi Satpol PP itu apapun yang dikerjakannya selalu melibatkan polisian, tentara, kejaksaan. Karena itu memang menjadi mitra. Itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP selalu melibatkan. Jadi Satpol PP itu bergerak selalu didampingi polisi, selalu didampingi tentara, selalu didampingi kejaksaan karena selalu berkaitan ranah-ranah tadi. Di samping juga dinas-dinas teknis terkait. Nah, berkaitan dengan protokol tadi yang 3 kali sehari seperti minum obat juga selalu diikuti oleh tentara, polisi. Alhamdulillah kerjasama ini sangat bagus lah. Alhamdulillah juga di Kabupaten Balangan berjalan secara sinergis. Kemudian penegakan Papaisal juga selalu didukung oleh kepolisian dan kejaksaan. Karena tadi ranahnya polisi, kejaksaan, pengadilan. Ya. Nah, jadi 3 macam ini selalu berkaitan dan alhamdulillah pada instansi-instansi tadi sangat mensupport ya dengan keberadaan Satpol PP dan sangat welcome dan sangat mendukung terhadap tugas-tugas Satpol PP. Kemudian juga berkaitan dengan keberadaan Satpol di awal tadi ya mudah-mudahan lah melalui acara-acara yang sering kita sosialisasikan, masyarakat juga memandang Satpol PP itu jangan melihat taringnya atau garangnya, karena itu hanya salah satu bagian daripada menjalankan Satpol PP, menjalankan tugas-tugas pokoknya. Memang Satpol PP itu kalau kewenangannya sih mencakup semua pihak, mulai dari masyarakat, Mas Enggo. Ya. Jadi masyarakat tuh luas. Kemudian badan hukum itu juga luas. Siapapun yang berbadan hukum objek daripada Satpol PP juga untuk menegakkan aturannya. Misalnya lembaga-lembaga lah itu kan. Ya. Lalu aparatur pemerintah siapa ya, kita ini. Satpol PP juga memiliki wewenang untuk menegakkan itu. Nah, harapan kami tentunya ya melalui forum-forum yang sering kita sosialisasikan, Satpol PP ingin membangun sebuah image baru yang seperti kami ingin berusaha image-nya itu, karena sesuai dengan perintah menteri juga bahwa Satpol PP harus bertindak humanis, profesional, tegas. Tidak mengedepankan kekerasan. Ya, kekerasan itu bisa terjadi, saya pikir. Saya tidak ada kalau kita lihat televisi, sebenarnya saya pikir itu pasti sudah melewati tahapan. Ya. Tapi karena tersorot puncaknya itu seolah-olah itu saja yang terjadi. Tapi saya yakin pasti melewati tahapan. Karena kalau melanggar tahapan-tahapan itu, maka secara standar operasional prosedur kan bisa dipertanyakan. Jadi kami berharap apa yang khususnya Kabupaten Balangan, tugas-tugas Satpol PP ini dapat dibantu untuk kelancaran tugas-tugas kami. Hal-hal yang sederhana, bantuannya adalah satu saja. Apa misalnya? Satu saja. Taati yang menjadi ketentuan. Jadi kami tidak perlu ada. Ini kan? Satpol PP tidak akan ada kalau semua taat. Taat asas. Taat asas, taat jaga tadi taat itu. Tapi kalau selalu ada ya apa boleh buat, selalu hadir juga kan. Jadi barangkali itu. Terus terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sudah di depan kita, ini apa harapan dari Satpol PP sebagai salah satu yang dalam tanda kutip terlibat lah dalam kegiatan tersebut? Ya, sebagai menjelaskan kan khusus Satpol PP melalui Linmas. Kalau kami secara organisatoris juga Satpol PP juga akan ikut membantu keamanan ketertiban bersama dengan polisi dan tentara dan seluruh komponen yang lain. Kami juga akan monitor anggota-anggota kami, akan kami bagi. Memang jumlah anggota kami tidak sebanding dengan jumlah TPS di Balangan ini kan. TPS ada 333, sementara anggota kami nggak sampai. Jadi tapi bagaimana caranya lah kami mengkondisikan sedemikian rupa agar seluruh TPS terpantau.
harapan kami juga secara umum ya, karena ini adalah pemilihan per 5 tahun, ikuti saja dengan bagus. Kemudian pilihan Dengan kita gembira, ya. ya dengan riang gembira saja, pilihan sesuai hati nurani saja, tidak perlu merasa terintimidasi, tidak perlu merasa terbebani, sesuailah pilihan hati nurani. Insya Allah kan polisi tentara menjaga keamanan, menjamin keamanan orang-orang yang akan menentukan pilihannya, termasuk Satpol PP. Ya. Jadi tetap memberikan pilihan secara merdeka. Gitu. Nah, merdeka. Oke. Terima kasih kawan-kawan ya, Bang Rahmadi, Bang Sufyan, Bang Tami dan Bang Faisal atas kebersamaan kita pada hari ini yang sudah menjadi narasumber dalam acara bincang-bincang kali ini. Dan tentu saja apa yang sudah disampaikan tadi menjadi penambah wawasan ya untuk atau semacam darah segar untuk wawasan kita, sehingga dapat meminimalkan persepsi-persepsi yang selama ini ada dalam pikiran kita tentang Satpol PP yang selalu tampil garang, selalu tampil tidak simpatik sebenarnya kan. Tapi yakinlah bahwa apa yang sudah dilakukan ketika menghadapi kondisi-kondisi seperti itu sudah melalui tahapan-tahapan yang mungkin itu tidak mengemuka, tidak sampai kepada, tidak terinformasikan kepada kita kan. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan apa yang sudah menjadi penyampaian dari beliau-beliau ini dapat dipahami oleh kita semua, dan kita berharap Kabupaten Balangan ke depan semakin baik lagi, semakin tertib, semakin terjaga ketentramannya seperti itu. Dan pada akhirnya kita sampai di penghujung waktu dan tiba saatnya kita untuk berpisah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ya. Semoga selalu sehat senantiasa dan Amin. tetap bersemangat untuk menjalankan tugas-tugas yang tentu semakin hari semakin tidak ringan gitu ya. Dan pada akhirnya saya S. Eko Widodo beserta tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.